Banyak orang mengeluh mengampuni itu sulit. Memang sulit karena hatimu tidak ada pengampunan. Sulit. Karena ini pekerjaan Tuhan. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kita mampu untuk mengampuni, menguduskan. Kecenderungan manusia adalah balas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang dari luar masuk ke dalam perut, namun tidak masuk ke dalam hati. Ini gambaran yang sangat indah karena Tuhan mau mengatakan bahwa sesungguhnya hati manusia adalah suci. Karena ada hukum Allah yang ditanamkan di dalam hati seseorang. Suara hati, suara batin itu jujur dan seringkali menegur kita ketika kita bersalah. Sekalipun orang tidak tahu kesalahan kita, tetapi hati itu menegur. Maka hukuman yang paling berat adalah hukuman dari dalam hati orang itu. Meskipun dia korupsi tidak ketahuan, tapi malam-malam ketika dia mau tidur, hatinya berbicara. Tidak halal uang yang kamu kumpulkan. Ketika bangun, kemudian dia ditegur lagi oleh hatinya. Bertobatlah. Karena kamu munafik. Kemudian orang berusaha untuk menutupi suara hatinya itu mencari pembenaran diri. Mungkin dengan membagikan uang sebagian ke panti asuhan, ke rumah jompo. Ya perbuatan ini baik tetapi untuk menutupi kesalahan. Tidak-tidaknya dia merasa sedikit ada keseimbangan. Itulah yang dimaksud Tuhan Yesus bahwa yang dari luar masuk ke dalam perut dan dikeluarkan, dijamban. Tapi tidak masuk ke dalam hati. Kenapa? Maka begitu penting untuk menjaga hati. Jangan hati kita itu dikotori oleh segala keinginan, hawa nafsu, dan segala bentuk kesombongan. Sehingga kita melakukan yang jahat. Karena kita tidak mengikuti hati, kita mengikuti hawa nafsu, kita mengikuti keinginan, kita mengikuti kebencian atau iri hati. Kita ingat kemarin Nabi Yesaya merasa tidak pantas menjadi seorang nabi karena dia najis bibir. Hidup di kalangan orang-orang yang najis bibir. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tidak cukup hanya memelihara hati supaya tetap kudus dan bersih dengan menerima misalnya sakramen pengampunan dosa. Kita bersyukur bahwa dalam gereja Katolik itu ada sakramen pengampunan, sakramen pengakuan dosa.
Kita kapanpun merasa berdosa, kita wajib untuk mengakukan dosanya, bertobat dan menerima pengampunan supaya dibersihkan oleh pengampunan Tuhan. Merasa bersih itu baik. Tapi lebih baik lagi kalau kita mengeluarkan yang kudus dengan kata-kata dan tindakan kita. Bahwa yang keluar dari diri kita, keluar dari kekudusan Tuhan yang ditanam dalam hati. Sehingga kita diajak untuk menguduskan dunia. Menguduskan dunia berarti membersihkan dunia dari dosa dengan mengampuni orang-orang berdosa. Banyak orang mengeluh mengampuni itu sulit. Memang sulit karena hatimu tidak ada pengampunan. Sulit. Karena ini pekerjaan Tuhan. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kita mampu untuk mengampuni, menguduskan. Kecenderungan manusia adalah balas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sehingga disinilah orang yang menguduskan mengandalkan Roh Kudus, orang yang mengampuni mengandalkan kemurahan Tuhan. Maka dia ada dalam kemurahan Tuhan, dia ada dalam kekudusan Tuhan. Dia mengalirkan cahaya kudus dari Tuhan. Dan ini suatu yang luar biasa dari Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai orang beriman. Kita diberi kuasa Roh Kudus dalam hati kita supaya kita menguduskan orang dari dosa dengan pengampunan. Menguduskan orang dari setan dengan mengusir setan, menguduskan orang dari penyakit dengan menyembuhkan penyakit, menguduskan orang dari beban jiwa dengan memberikan kasih Tuhan yang kudus. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya memberikan nasihat di dalam Injil hari ini. Kita hendaknya seperti Salomo yang diberkati Tuhan, karena diberkati maka dia menjadi berkat. Dia menjadi bijaksana karena diberkati oleh Tuhan. Maka kita semua yang sudah diberkati Tuhan, marilah kita juga menjadi berkat. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kita tidak menjadi kudus untuk diri kita sendiri, tapi kita menjadi kudus karena kita melakukan kehendak Tuhan yang kudus. Dan inilah kekuatan orang beriman, ialah kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Semakin kita melakukan yang kudus, mengampuni, menyembuhkan, membebaskan orang dari roh jahat, maka kita akan semakin memancarkan terang Tuhan. Kita semakin akan menjadi berkat. Marilah kita mohon Roh Allah supaya kita dibebaskan dari segala kenajisan dan kita sadari bahwa Roh Tuhan sudah diberikan kepada kita untuk mengutus kita menjadi bekal
kekuatan dalam diri kita masing-masing. Kita berdiri menyatakan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya akan Allah